pernah kepikiran buat ke hal-hal yang nggak bener, negatif. Pernah diajak temen juga buat ke waktu kuliah itu pernah juga diajak ke hal yang nggak bener lah, yang dapat uangnya itu gampang, cuman pulangnya itu Mbak saya ditendang, dipukul. Terus waktu itu hujan, saya nangis. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcast Star. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber kita dengan pengalaman hidup yang dulu dan sekarang itu beda. Sudah bersama Kak Yana. Gimana kabarnya Kak Yana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ternyata nih adik kelas nih. Iya. Lama nggak ketemu Pas akhirnya. SMA ya, Mbak, ya. Akhirnya ketemu ya di meja podcast ini. Karena saking sibuknya mungkin ya gitu ya. Iya benar. Tapi gini, kalau waktu kita back lagi gitu ya, pas waktu masa-masa SMA, terus aku terima WhatsApp dari kamu kemarin itu ceritanya udah cerita secara keseluruhan kan ya. Itu kayaknya nggak mungkin banget gitu loh. Kamu tuh waktu SMA tuh kayak hahaha aktif sana sini gitu. Ternyata Ya. kamu punya pengalaman yang Oh gitu ya. mungkin nggak semua anak tuh bisa ngalamin gitu. Mulai dari kapan itu sebenarnya? Jadi dulu itu Mbak, saya waktu umur 10 tahun, bapak saya tuh meninggal. Nah kebetulan saya waktu itu saudara 4 orang, jadi adik saya 3, saya anak tertua, anak sulung. Dan kebayang waktu itu saya umur 10 tahun, adik-adik saya berarti waktu itu masih Kecil-kecil ya? kecil, iya, kecil. Jadi karena mungkin ibu itu merasa tidak sanggup karena ditinggal bapak, terus harus menghidupi keempat adik saya, anaknya gitu. Jadi waktu itu saya dipasrahkan ke pondok, cuman pondoknya itu bukan pondok yang kayak pondok pesantren besar gitu, enggak. Jadi waktu itu kurang lebih santrinya itu sekitar 10 orang. Cuman waktu itu saya memang diadopsi. Oh, Jadi diadopsi sama yang punya pondok. Nah semenjak itu sekitar kelas 5 SD Oh, kelas 5 SD berarti ya, harus pisah dong sama ibu. harus pisah sama orang tua. Itu diadopsinya memang keinginan orang tua atau sudah kenal mungkin sama pihak. Sebenarnya itu guru ngaji saya waktu itu. Nah pas bapak meninggal terus ngelayat itu memang ke orang tua itu bilang, ke ibu bilang kalau mau adopsi saya gitu, mau diangkat menjadi anak. Jadi karena waktu itu memang orang tua saya merasa kalau dididik di pondok itu adalah langkah yang tepat. Jadi ya udah sama orang tua saya dipasrahkan ke pondok. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Oh gitu. Jadi waktu di pondok itu saya merasa waktu itu adalah titik terendah saya dalam hidup. Karena kebayang aja kelas 5 SD lagi butuh-butuhnya kasih sayang orang tua, harus hidup mandiri di sana, ditambah semua kebebasan saya itu diambil. Maksudnya dalam arti itu kegiatan saya baik di sekolah ataupun di luar itu dibatasi, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi misalnya waktu SMP anak lainnya kan di sekolah ikut ekstrakurikuler, bahkan dulu saya kepilih jadi OSIS itu gak boleh, keluar gak boleh, bahkan kerja kelompok aja gak boleh. Jadi aktivitas saya sehari-hari itu ya sekolah, pulang sekolah ya di sana. Di pondok itu. Iya, tapi di pondok itu Mbak, dalam artian bukan berarti saya belajar atau gimana. Ya namanya tinggal sama orang, diasuh orang itu kan kadang harus tahu diri. Jadi ya aktivitas saya kayak kerja di sana itu bantu-bantu gitu. Kerja pekerjaan rumah gitu. Pekerjaan rumah, dan itu misal pagi itu saya sebelum subuh, sebelum berangkat sekolah kerja dulu, baru nanti agak siang itu siap-siap buat berangkat sekolah, pulang sekolah juga gitu. Gitu. Tapi pernah nggak sih selama kamu di pondok itu, anggaplah bisa dibilang kamu mondok gitu, kangen nggak sih sama orang tua kamu? Kangen banget, bahkan saya tuh Mbak ngelihat anak lainnya ya Mbak ya, kayak iri gitu, karena waktu itu saya bener-bener ngerasa gak ada yang ngurus, gak ada yang
memperhatikan selayaknya anak yang lainnya gitu. Oh, jadi walaupun kamu diadopsi, maksudnya diadopsi harusnya kan kamu mendapatkan kasih sayang itu dari orang lain kan Iya. gitu. Nah, itu kamu nggak dapetin Gak juga. ada karena mungkin ya karena saya diadopsinya udah kelas 5 SD kan waktu itu, jadi memang di sana itu harus langsung mandiri gitu, Mbak. Tapi waktu itu kan kamu bisa ketika boleh pulang tapi. Boleh, cuman dibatasi waktu Dibatasi. itu. Pulangnya mungkin waktu Idul Fitri aja, itu pun cuma 1 hari. Nah, itu kamu nggak bilang sama Sebenarnya pengen waktu itu karena memang masih umur segitu itu agak takut untuk bilang ke keluarga karena waktu itu juga kalau ngerasa kalaupun ngomong ya percuma, atau saya juga akan pulang ke sana gitu, ke pondok lagi. nggak ada niat waktu itu mau berhenti mungkin gitu. Pengen karena saya pengen menjalani kehidupan selayaknya teman-teman yang lain, cuman waktu itu karena jadi gini Mas, saya itu kebetulan waktu itu gak punya rumah. Sebenarnya ada peninggalan dari bapak, cuman saya itu punya saudara satu bapak tapi beda ibu. Nah waktu itu kan memang dari orang tua saya itu awam masalah hukum ataupun apa. Nah kebetulan waktu itu bisa dibilang kami ditipu sama sama saudara sendiri. Jadi dia itu minta data-data ibu, data-data saya, saudara-saudara saya. Waktu itu dibilangnya buat kebutuhan bantuan dari ini, datanya itu dibutuhkan buat diajukan bantuan gitu. Nah ternyata datanya itu dikasihkan ke notaris dan rumah itu dibalik nama sertifikatnya. Akhirnya setelah tanda tangan dan segala macam, ibu saya kan tidak ngerti awalnya, ternyata rumah saya diambil dan kita diusir gitu Mbak. Jadi saya waktu itu juga bingung kalau keluar dari pondok, kalau keluar dari sini saya mau kemana gitu. Oke, berarti terus dilanjutkan waktu itu. Iya dilanjutkan. Sampai selesai. Saya itu keluar pondok kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA karena waktu itu mungkin pas 2 SMA kan berarti umur 17. Jadi kayak jiwa Anak mudanya kan keluar. Jadi waktu itu saya udah mulai bisa berpikiran, oh ternyata saya juga bisa hidup meskipun tanpa di pondok gitu. Nah kebetulan waktu itu saya juga ada teman pondok yang mendukung itu. Jadi saya punya teman curhat, dia itu mendukung aku keluar dari sana karena memang terbukti setelah keluar saya tuh semakin aktif di organisasi ekstrakurikuler. Dulu ikut kegiatan-kegiatan sekolah, lomba-lomba gitu. Itu tapi yang menurut kamu paling nggak masuk akal, maksudnya gini kan, kamu itu anggaplah dia adopsi, yang merasa menurut kamu nggak dapat kasih sayang itu seperti apa? Maksudnya gini kan, kalau misalkan kita ada di pondok sudah wajar kan, kalau misalkan kita bersih atau mungkin bantu siapanya gitu, Bantu ibu lah, kayak kayak bantu kita orang tua sendiri kan, gitu. itu wajar. Yang merasa yang menurut kamu tuh kayaknya aneh deh. saya tuh merasa waktu saya hanya untuk kerja di situ. seolah-olah kerja. bagaikan kerja. Iya. Jadi saya gak bisa diem sebentar gitu, itu gak bisa. Pasti ada aja yang disuruh. Dan itu kalau inget lagi ya Mbak ya, kadang saya ngerasa kok bisa gitu. Kalau pondok kan pasti secara ilmu, secara ini kan pasti ada. Lebih Cuman ternyata mengayomi. tidak menjamin. Gitu. Oh, berarti kayak semacam kamu itu diadopsi, tinggalnya di situ, tapi juga bisa sekolah lain juga ya. Kan ada yang pondok full sekolahnya di situ juga gitu. Kebetulan pondok yang saya tempati itu gak ada sekolah. Jadi semua sekolahnya di luar. Sekolahnya di luar, belajar ilmunya di situ. Belajar. Gitu. Paling kalau ini kalau hari-hari tertentu kayak hari Kamis, hari Jumat itu ngaji kitab. Itu aja. Selebihnya ya kerja. Dan akhirnya kamu untuk memutuskan untuk keluar dari tempat itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA.
Kamu sudah memikirkan nggak sih, maksudnya gimana sih untuk biaya sekolahnya aku, terus ibu gimana gitu? Sebelumnya saya tidak kepikiran ke situ, bahkan sampai sekarang pun saya masih, dulu saya dapat biaya dari mana gitu, itu masih belum bisa masih belum habis pikir gitu. Karena memang dari dulu, dari SMP itu saya gak pernah dapat uang saku, Mbak. Gak pernah dapat uang saku. Jadi sampai sekarang saya gak habis pikir saya dulu dapat biaya hidup itu dari mana gitu. Berarti kamu kalau pas jajan sekolah? Nah, pas waktu SMA itu saya jualan pulsa. Oh, jual pulsa. Jadi waktu itu bayangkan waktu itu kan waktu SMA lagi zamannya kita itu, Mbak, lagi marak-maraknya pornografi, Iya, pornografi, akhirnya bener-bener. kan dilarang bawa HP. Nah, cuman alhamdulillah itu mungkin guru-guru itu ngerti ya. Jadi kalau saya ketahuan pegang HP itu gak apa-apa dulu, karena tahu itu mungkin pulsa. ngerti kalau itu Bisnis mata ya? pencaharian saya, bisnis saya. Sampai ada ya, guru itu yang bilang kamu itu sambil menyelam minum madu gitu, bukan minum air lagi. Minuman. Iya, jadi Mbak dulu itu waktu sekolah SMA saya itu istirahat, lainnya kan jajan gitu. Itu saya keliling ke kelas-kelas nagih pulsa, sampai ada yang bilang rentenir gitu. Tapi berbuah manis ya dari situ. Ya, nah dari situ itu mungkin yang membentuk saya menjadi ya seorang yang mandiri. Dari dulu itu memang tidak bergantung ke siapapun gitu. Sampai akhirnya saya pas SMA itu gak ada kepikiran buat kuliah. Sudah pasti saya gak sanggup gitu untuk kuliah. Kemudian Iya, yang memotivasi saya itu pas saya kelas 3 kan biasanya ada tuh briefing dari kampus-kampus, biasanya kan universitas-universitas. Nah, biasanya datang mahasiswa pakai alma mater gitu. Nah, itu yang membuat saya termotivasi. Waktu itu saya dikasih brosur, malam saya pandangi semalaman itu gak bisa tidur, saya mikir gimana caranya bisa kuliah gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya Allah kasih jalan. Memang di mana ada kemauan pasti ada jalan ya. Benar. Dan itu menurut saya itu keajaiban di dalam hidup saya. Bayangkan dari seluruh ini kan dulu daftarnya online kan. Pertama online itu di angkatan saya. Nah, itu di seluruh Indonesia kan, Mbak, untuk ininya saingannya gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah lolos gitu, itu merupakan keajaiban di hidupnya emang saya. rezeki ya. Iya, lolos di beasiswa, jadi ditanggung SPP sama living cost tiap bulan itu ditanggung. Kalau rezeki emang nggak kemana ya. Terus pas akhirnya kamu ngasih tahu gitu, kamu diterima di salah satu universitas Ya. itu, respon orang tua kamu kayak gimana tanggapannya? Jadi waktu keterima itu sebenarnya harus ngurus ini itu, Mbak. Harus ngurus surat kelakuan baik. Saya kan belum pernah ngurus-ngurus seperti Iya, itu. bener-bener. Nah, pas di ini kan surat kelakuan baik kan di kantor kepolisian. Nah, itu saya banyak ketemu teman-teman dan didampingi orang tuanya semua. kamu sendirian. Aku sendirian. Ini pas mau kebetulan kan saya keterimanya di Bangkalan di UTM. Nah, itu waktu mau survei ke kampus, paling enggak meskipun enggak diantar orang tua, dikasih sangu, dikasih bekal gitu. Itu saya pinjem sama teman saya, Mbak, dulu itu saking pengen ke Bangkalan, pengen tahu kampus itu kayak gimana. Itu pun karena disuruh guru buat memastikan dataku itu udah masuk apa enggak di sana gitu. Tapi orang tua kamu setuju-setuju aja waktu itu. Ngedukung aja, tapi ya ngedukungnya bukan secara materi, karena memang kalau dari orang tua sendiri itu memang nggak mampu gitu, Mbak, nggak mampu. Jadi bukannya nggak mau ngasih, tapi memang di waktu itu beliau gak bisa gitu untuk Punya membiayai keterbatasan ya anak. dari segi biaya gitu. Tapi kalau doa pasti Iya, pasti kenceng selalu. ya. Doanya itu tuh yang paling mungkin ya. penting. Nah, waktu momen ketika kamu mau berhenti dari mondoknya, itu waktu kapan? Ketika kamu, oh iya nih, aku nggak apa nih harus berhenti nih. Gitu.
Jadi waktu itu saya ingat itu bulan puasa. Kebetulan ada saudara yang mengadopsi aku itu buka toko baju. Nah waktu itu saya suruh nganterin barang ke sana. Kebetulan kan tokonya ada 2. Itu saya nganterin ternyata salah gitu Mbak, di cabang satunya harusnya ke toko cabang yang ini, tapi saya salah ngantarkan. Akhirnya saya balik kan ngantarkan ke satunya itu. Waktu itu kan puasaan lagi rame-ramenya. Saya dimarahin di depan orang banyak, terus sampai di pondok itu dipukul. Jadi pernah dipukul juga? Iya, dipukul juga. Jadi waktu itu saya mulai berpikir sampai kapan akan seperti ini. Akhirnya saya memberanikan diri meskipun resikonya waktu itu kebetulan kan yang punya pondok itu adalah tokoh masyarakat dipandang gitu. Nah saya itu kan kalau keluar harus siap dikucilkan saya dan keluarga gitu. Iya. Jadi waktu itu saya siapnya di kelas 2 SMA itu pas puncaknya saya sudah tidak mau gitu di sana itu pas kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA berarti ya? Iya. Berarti memang waktu itu ada karena sudah merasa nggak kuat banget di sana ya? Gak kuat banget. Separah apa sih? Maksudnya apa pernah mungkin dipukul 1 kali atau berkali-kali? Dipukulnya itu dipukul di kepala, terus pernah ditendang juga. Iya, waktu itu saya ingat kayak sinetron. Jadi itu kesalahan saya padahal cuma karena saya kerja kelompok. Oh berarti nggak boleh Saya kerja kelompok kalau ya? dulu itu pas kuliah ada kerja kelompok, itu saya semua yang ngerjakan karena saya merasa saya gak bakalan bisa kerja kelompok. Akhirnya saya sendiri, meskipun kerja kelompok saya sendiri. Nah kebetulan waktu itu drama kan berarti harus datang, enggak datang kalau drama. Nah itu saya paksakan datang. Memang enggak pamit sih waktu itu, cuma pamit ke orang tuanya gitu Mbak. Di sana dibilangnya Nyai Sepuh gitu. Nah cuma pamit ke Nyai Sepuh, pulangnya itu Mbak saya ditendang, dipukul. Terus waktu itu hujan, saya nangis ke rumah. Waktu itu ke rumah, kok gini banget ya rasanya gak punya bapak gitu. Saya nangis banget waktu itu, inget hujan dan gak tahu mau kemana karena posisinya kan rumah itu sudah diambil saudara saya. Itu saya di luarnya gitu. Saya di luar rumah itu sambil hujan itu nangis, kok gini ya gitu kehidupan saya. Dan itu puncaknya ya. Habis itu Saya dari situ. memantapkan buat saya harus keluar dari sini. orang tua ngizinin. Orang tua awalnya sebelum saya ceritakan, Oh belum cerita waktu belum cerita itu saya sebenarnya tipe tertutup kalau sama orang tua. Masalah apapun itu gak pernah cerita. Nah waktu itu kebetulan momennya pas hari raya itu saya cerita apa yang saya alami di pondok. Waktu itu akhirnya orang tua paham. Ya udah, akhirnya dipamitkan buat saya keluar dari sana. Sebenarnya untuk kisah hidup saya tidak sampai situ aja. Nah karena memang habis itu kan SMA saya kuliah. Waktu kuliah pun kan beasiswa kadang nggak cairnya itu nggak Iya. tiap bulan. Kadang lemot ya, 3 bulan Delay. baru ini ya baru cair. Nah di situ saya berjuang buat cari biaya sendiri, kayak uang buku, uang ini, kerja kelompok gitu kan ya, pengeluaran mendadak lah gitu ya. apalagi uang kos gitu. Uang kos kan biasanya dimintanya kadang 3 bulan. Oh. Dan itu sambil kerja juga waktu kuliah berarti? Waktu kuliah itu Masih pulsa kah? Jual pulsa atau ada? enggak, karena kuliah kan jamnya beda-beda, enggak kayak sekolah kan. Jadi kalau jual pulsa itu kalau menurut saya dulu kurang prospek. Nggak kayak SMA. Kalau SMA kan jamnya sama, harinya sama. Kalau kuliah nggak sama kadang jadwalnya. Jadi waktu itu saya kuliah itu sambil kerja dan
apapun yang menghasilkan uang itu saya kerjakan. Yang nggak mengganggu kuliah juga waktu Yang itu. nggak mengganggu kuliah, kan banyak tuh mas kayak weekend gitu. Oh iya, 1 minggu Iya. bisa. Pernah kerja jadi SPG popok waktu itu dan disuruh pakai pakaian ketat, terus rok kayak Ceribel itu loh. Terus suruh pakai pakaian ini kayak boneka-bonekaan gitu. Itu Boneka sebenarnya gelembung malu. Iya, sebenarnya kalau ketemu teman gitu itu malu, cuman ya udah yang penting menghasilkan uang. Malunya itu bukan karena kerjanya ya, tapi karena harus pakaian ini. Menyesuaikan Iya. kerjaan ya. Dress code-nya. Iya. Dress code-nya. Tapi kan gini, maksudnya waktu kamu kuliah, maksud Iya. pasti yang dicoba kan pekerjaan kayak SPG kan, karena lebih waktunya tidak mengikat kan ya. Tapi image-nya orang-orang biasanya tentang SPG tuh agak gimana gitu. Ada imbasnya nggak sih ke kamu? Karena waktu itu memang pas kuliah saya tuh SPG-an cuma beberapa kali aja, jadi gak rutin per weekend gitu enggak, dan SPG-nya pun bukan SPG, mohon maaf, kayak rokok gitu. Oh, itu kan iya, iya. image-nya ini. Nah waktu itu SPG kayak SPG popo, SPG sepeda motor gitu-gitu aja, dan itu pun bayarannya gak seberapa dibandingkan SPG iya yang lain. Cuman waktu itu memang ada beberapa kali saya minta tolong ke ibu gitu buat paling nggak dicarikan pinjaman sampai beasiswa keluar. Tapi karena memang mungkin tetangga mikirnya itu gak mungkin sanggup bisa bayar gitu, itu akhirnya gak dikasih. Jadi kadang ibu pesimis sendiri gitu, belum carikan ini, sampai saya pernah marah, pernah sempat konflik sama orang tua karena merasa kok dari dulu saya tidak pernah didukung, tidak pernah diperhatikan gitu, nggak pernah dipikirkan. Waktu itu saya kan kuliah, memang butuh kan untuk support kayak biaya dan sebagainya. Itu saya sebenarnya nggak minta, cuma minta dicarikan pinjaman gitu biar saya bisa balik ke kampus gitu. Itu paling nggak dibantu dicarikan. Itu kayak pesimis dulu gitu loh Mbak, sampai konflik. Akhirnya saya waktu itu sampai pernah kata-kata kasar gitu. Kata kasar, terus saya dipanggil sama lek saya waktu itu, tante saya, terus dinasehati gitu kalau ke orang tua itu gak boleh gitu. Cuman memang waktu itu saya gak tahu mau curhat ke siapa gitu, karena memang gak punya bapak gitu buat dikeluhkan masalah biaya. Tapi kalau dari tantemu itu nggak bantu nggak sih? Yang marah itu. Kebetulan kan memang dari keluarga saya itu Mbak, keluarga middle low gitu. Jadi mereka buat hidup sendiri aja susah. Dan itu setelah kuliah berarti kamu melanjutkan kerja habis itu? Sebenarnya kerja itu sebelum lulus kuliah. lulus. Iya. Oh, udah kerja Udah berarti. kerja dulu. Iya, jadi sebelumnya itu saya sebenarnya sudah menyelesaikan mata kuliah itu di semester 6. Jadi semester 7 itu saya tinggal KKN sama skripsian aja. Nah waktu itu kan memang saya anaknya gak bisa diem, sedangkan mata kuliah kan udah gak ada, jadi saya merasa nganggur gitu lama-lama itu gak enak. Sedangkan pandangan buat skripsi waktu itu belum ada. Akhirnya saya kerja, dan pertama kerja itu langsung di Kalbe. Waktu itu saya jadi SPG. Dan sampai sekarang? Sekarang ini saya posisinya sebagai PR, Business Representative. Sudah punya posisi yang khusus lah ya kayak gitu. 7 tahun lah di Kalbe. Lumayan ya 7 tahun. Itu sudah bisa bantu orang tua berarti sekarang ya? Iya, jadi dulu waktu SPG itu cuma 8 bulan aja. Setelah itu jadi AR, area representatif. Baru habis ini saya naik ke PR. Pas waktu tahu gitu orang tua kamu anaknya kerja duluan itu gimana? Biasanya kan orang tua, "Duh, nanti kamu nggak selesai kuliahnya," kayak gitu. Kalau orang tua saya sih enggak. Oh enggak. Dukung ya. berarti. Dukung aja.
Dan itu dari dulu sampai sekarang, apa sih yang bisa kamu bersyukur dan apa yang kamu rasakan perubahannya dari dulu sampai sekarang gitu? Kalau melihat dari kisah saya waktu kecil, waktu di pondok, saya gak menyangka aja gitu, saya bisa melewati proses hidup itu sampai sekarang. Karena kalau melihat dulu itu saya kan bukan dari nol tapi minus dan nggak punya privilege apa-apa. Biasanya kan orang kerja punya ini, punya temen lah atau punya kenalan, kerabat gitu. Itu saya nggak ada. Saya benar-benar berjuang sendiri di sini gitu. Wah, keren ya. Dan kayaknya baru-baru ini habis umroh ya, saya lihat gitu. Wah, udah keren loh ya, udah bisa umroh. Mungkin bisa dibilang apa ya? Dulu itu pembelajarannya, sekarang sudah Sekarang tinggal memetik hasil dari hasilnya, semuanya ya. gitu. Wah. Untungnya Yana ini jalannya bener kan, ada kan biasanya anak-anak kalau sudah masa-masa remaja tuh pikirannya pasti ke yang hal-hal yang negatif kan gitu. Jadi Depresi ya kan kayak gitu. putus asa, yang nggak bisa move on apa segala macam. Pernah sih, pernah juga di titik itu ada gitu ya? ada di titik itu sampai bingung kan, saya tuh harus ngapain biar bisa hidup, menyambung hidup itu harus apa. Pernah kepikiran buat ke hal-hal yang nggak Negatif. bener, negatif. Pernah diajak temen juga buat ke waktu kuliah, itu pernah juga diajak ke hal yang nggak bener lah, yang dapat uangnya itu gampang. Cuman di situ saya sebenarnya bukan nggak tertarik gitu Mbak, karena waktu itu memang benar-benar butuh uang. Cuman karena saya mikir lagi ke orang tua saya merasa kalau saya ambil gitu, kalau saya mau ke arah sini, saya selesai di sini gitu. Saya selesai di sini. Jadi saya ingat perjuangan dulu waktu harus di SMA jualan pulsa dan segala macam untuk menyambung itu. Saya merasa di jalan benar tetap bisa gitu. Jalan yang halal lah kayak gitu ya. Dan untungnya itu masih tertanam banget gitu ya. Mungkin ya plus minusnya di pondok sih gitu, paling enggak kan dapet pedoman ilmu Agamanya lah ya, religinya lebih kuat, lebih mantap gitu. Pastinya juga diajarkan ilmu agama ya kan seperti itu. Dan memang Allah itu ngasih ujian pasti sama sasarannya masing-masing yang tepat gitu lah ya. Jadi dengan anggaplah waktu kecilnya kamu tuh dikasih ilmunya lah dulu ya, biar kamu tuh kuat, akhirnya bisa memantapkan diri kamu. Dan akhirnya sekarang kamu bisa menuai hasil-hasilnya itu sedikit demi sedikit. Iya, meskipun menurut saya masih belum bisa dikatakan sukses gitu itu, tapi kalau mengaca dari dulu-dulu itu saya bersyukur lah di titik seperti sekarang ini. Betul, karena kalau melihat dari masa lalu dan sekarang, perbandingan dua kehidupan waktu itu kan sangat berbeda ya kan. Yang penting bisa keluar dari zona tidak nyaman itu sudah bersyukur ya kan. Kalau kita dulu punya zona yang tidak nyaman dan sekarang kita ada satu langkah, meskipun satu langkah dari zona itu kita harus bersyukur banget, karena nggak susah loh. Kadang ada orang yang untuk keluar dari zona itu malah justru mundur bukan maju, dan kamu sudah bisa melepas dari itu semua dan ada malah berubah, bukan cuma satu langkah, mungkin sudah beberapa langkah, dan itu harus disyukuri banget ya kan. Dan emang kalau di usianya Yana waktu itu yang bisa dibilang labil kan ya, nggak bisa mungkin berpikir secara jernih gitu loh kan. Sebenarnya Harus berhati-hati banget kan. zaman labil sudah dilewati juga sih waktu itu. Iya. Nah, pasti sudah mau melewati semua lah. Jadi untuk menentukan pilihan dan akhirnya memantapkan itu tuh ya, yang harus memang butuh waktu, butuh semuanya tuh ya untuk bisa menentukan diri sendiri, memantapkan diri sendiri. Mungkin kalau Yana nggak ambil keputusan ini, nggak akan pernah terjadi semuanya ini ya kan di depan gitu. Oke, mungkin ada sedikit motivasi untuk yang nonton. Apa sih yang bisa kamu motivasikan untuk yang nonton dari dulu sampai sekarang ini harus kayak gimana? Atau mungkin ada sobat RTV yang mengalami hal yang sama kayak kamu sekarang, cuma dia sekarang masih lagi bingung mau kemana gitu ya. Ya pertama itu kita
jangan pernah bergantung kepada siapapun. Baik itu misalnya pasangan gitu, teman, apalagi ya Mbak ya. Jadi sebisa mungkin kita harus mandiri. Jadikan semua kepahitan itu sebagai pengalaman hidup untuk jadi lebih baik, jadi lebih maju gitu. Karena mungkin yang teman-teman seumuran saya sekarang masih dalam tahap merintis gitu, itu kalau kita dewasa duluan itu kita kan udah di tahap ini kan sekarang menikmati lah ya. Emang yang namanya usaha tuh nggak akan pernah mengkhianati hasil ya. Kamu sudah berusaha dari kamu SMA udah jualan ya, akhirnya sekarang hasilnya sampai sekarang. Sama halnya kalau orang mau masak, dulu kan masih belum masak, sekarang sudah masak, sudah matang, sudah bisa dinikmati sama semua orang. Sama semua orang pasti suka, menghargai juga gitu. semua orangnya kan, dan memuji semua itu dengan hasil karyanya dan sebagainya. Oke, terima kasih buat Kak Yana udah berbagi pengalamannya, dan semoga bisa memotivasi buat yang nonton ya. Amin, Dari amin, dulu yang amin, sekarang mungkin ada yang punya pengalaman sama dengan Kak Yana, bisa tahu jalannya harus seperti apa ke depannya. Bisa jadi pembelajaran untuk yang nonton. Mungkin yang tidak bisa pengen kuliah tapi tidak bisa betul. melanjutkan, itu sebenarnya banyak jalan kalau dulu. kita ada kemauan. Kak Yana kan dulu malah rencananya nggak mau kuliah ya? Gak mau kuliah, dan itu saya udah ada planning buat kerja Kerja aja ya, tanpa merantau, kuliah. iya. Planningnya udah kerja merantau karena tidak mungkin bisa kuliah, gak ada biaya. Ternyata kalau kita ada kemauan yang besar itu pasti ada jalan. Apalagi sekarang kan udah zamannya zaman ini semua ya, kita bisa mencari informasi itu dari banyak media. Iya benar. Karena masa depan kita itu tergantung dari kitanya sendiri gitu. Kalau kita mau masa depan kita cerah, ya kita harus ambil langkah yang tepat gitu lah kan ya. Kalau kita pengen masa depan kita ya biasa-biasa aja, ya just stay aja gitu ya di tempat kita sekarang kayak gitu. So kita harus beranjak dari tempat kita, dari zona nyaman kita. Mungkin kita dulu merasa nyaman dan aman, tapi ternyata ada yang lebih nyaman di zona yang lain, dan kita harus berani. Meskipun zona itu tidak nyaman, berarti kita harus keluar Dari zona nyaman. Berani itu ngambil sikap ya kan. Betul, kayak gitu. Oke, terima kasih ya sudah hadir di studio kita kali ini. Terus Sukses. untuk Bayana, amin. 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 Oke. Dan buat sobat RTV yang nonton, terima kasih juga sudah nonton sampai detik kali ini, dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.